Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kita Guru Sekolah Minggu AKBP Jeremia Mabar. Wah, kali ini kita memasukin minggu kedua di bulan Mei atau Minggu Rogate ya Kak ya. Benar Bang ya? Benar. Jadi untuk adik-adik yang di rumah tetap semangat untuk memuji nama Tuhan dan adik-adik jangan lupa juga selalu menjaga protokol kesehatan. Di sini kita tetap jaga jarak ya adik-adik, lebih dari 1 meter malahan ini ya. Iya. Nah, jauh kali, sangat. Jadi adik-adik di rumah juga begitu, tetap jaga jarak dan rajin cuci tangan. Dan adik-adik kayaknya ada yang belum pernah kenalan juga nih. Sebelum kita kenalan kita buka masker dulu ya. Nah, kita sudah buka masker, pasti adik-adik sudah kenalan dong dengan kita. Di sini kembali lagi bersama dengan Bang Okina Babat, Kak Grace Bordamanik, Rizal Sitorus. Kak Juni Boru Tahayan. Dan Samuel Hutagawon. Yeay, tepuk tangan dulu ya. Semangat dong pada hari Minggu ini. Semangat dong. Nah, sebelum kita bernyanyi, kita sapa dulu adik-adik kita ya. iya. Ya, Sekolah Minggu Luar biasa, yes, yes, yes. kurang semangat. Yuk adik-adik dimanapun adik-adik berada, baik di rumah, baik di luar kota, kita tetap semangat lagi ya. Sekolah Minggu luar biasa, yes, yes, yes. Kita bernyanyi. Ya, kita bernyanyi memuji Tuhan, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap. Kita bernyanyi apa Bang? Kita bernyanyi adalah Sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bernyanyi bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bernyanyi bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Yuk tetap semangat ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku. Di mana Bang? Di Di hatiku. mana Kak? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bernyanyi bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bernyanyi bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Yeay, tepuk tangan dulu yuk. Wah, kita lanjut lagi bernyanyi. Selanjutnya marilah kita bernyanyi mentega dan roti. Buat gerakannya ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
Aku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku angkat tanganku dalam Tuhan. Yeay, tepuk tangan dulu yuk, biar kita tetap semangat. Kita lanjut lagi bernyanyi. Iya, kita lanjut lagi bernyanyi. Nah, kita bernyanyi lagi. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 252, Ada Orang Buta. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu disembuhkannya. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu Yesus sembuhkan. Sembuh matanya, sembuh matanya, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Sembuh matanya, sembuh matanya, Yesus menyembuhkan dengan kasih-Nya. Yeay, yuk tepuk tangan dulu yuk, biar lebih semangat lagi. Aduh, Iya. semangat bang musik kita. Semangat dong. Semangat. Kita bernyanyi lagi. Adik-adik harus lebih semangat karena ini hari Minggu kita bernyanyi ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka setiap kehilanganku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka setiap kehilanganku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka setiap kehilanganku. Tetap semangat adik-adik. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka setiap dia kirangkanku. Nah adik-adik, karena kita sudah siap untuk bernyanyi demi memuji nama Tuhan, adik-adik di rumah, yuk persilakan untuk duduk, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Kita bernyanyi Met Award.
bagi Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya kami melakukan ibadah kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Yo, adik-adik sudah kita akan memasukin ibadah kita. Kita bernyanyi lagi, Kak? Iya, kita bernyanyi dari Kidung Jumat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Mari kita mendoakan doa pengampunan. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, di sini abang akan membacakan hukum Taurat yang kedua. Tita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Amin. Adik-adik, di sini abang akan membacakan ayat bulanan di bulan Mei, tertulis di Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pendamaian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Taurat dan hayat bulanan. Adik-adik, kita akan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 di Badai Topan dunia. Kita bernyanyi. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat perlindung yang teguh.
Sama-sama kita bernyanyi ya. Ada teksnya di bawah ini. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah adik-adik kita sudah bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari siapkan Alkitabnya dan duduk dengan rapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami. Sampai pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya hati kami, pikiran kami Tuhan Engkau yang kuasai, agar kami bisa terbuka, dapat menerima firman-Mu dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini tertulis di Matius 28 ayat ke-16 sampai ke-20. Ayo buka Alkitabnya. Walaupun nggak ibadah di rumah, apakah adik-adik sering baca Alkitab? Nah, jawab sendiri ya. Hari ini khotbah dari firman Tuhan itu ada di Matius 28 ayat 16 sampai ke 20. Kita baca sama-sama ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Ya, firman Tuhan kali ini Dek sangat menarik sebenarnya. Dia sederhana tapi begitu luar biasa gitu maknanya. Adik-adik tahu nggak, sebelum-sebelumnya kan kita udah lihat video bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan. Kemudian Tuhan Yesus itu bangkit, ya kan? Bangkit dari mati, ya kan? Dia bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, saat itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya itu di Galilea. Nah, di Galilea kemudian murid-murid Yesus itu datang, 11 murid Yesus itu datang untuk menemui Yesus. Itulah ceritanya. Nah, kenapa mereka menemui Yesus? Karena memang Yesus ingin menyampaikan pesan. Yesus ingin menyampaikan perintah gitu untuk ke-11 muridnya. Nah, seperti yang kita lihat, perintahnya itu apa? Perintahnya itu ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adik-adik, kenapa Tuhan memerintahkan murid-muridnya untuk pergi dan menyebarkan Injil dan membaptis orang-orang? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Yesus ingin semuanya orang mengalami kebaikan Tuhan, kebaikan Yesus dalam kehidupannya. Yesus pengen adik-adik semuanya selamat, adik-adik beroleh keselamatan. Karena apa? Jalan keselamatan hanya dari Yesus. Seperti itu. Nah, jadi proses penyebaran Injil itu masih berjalan dari dulu, ya kan, dari murid-murid Yesus sampai hari ini, sampai sekarang. Penyebaran Injil itu terus dilakukan. Karena apa? Karena orang itu semakin banyak, orang-orang juga semakin berkembang gitu, semakin ada yang aneh-aneh, ada yang jahat gitu. Jadi tetap harus selalu kita sebarkan Injil Tuhan, tetap harus kita sebarkan berita Yesus itu. Salah satunya apa? Salah satunya melalui pelayanan pendeta,
guru sekolah minggu, pelayanan-pelayanan Sintua dan bahkan yang lainnya. Bahkan kita sendiri bisa melayani dengan kita menyebarkan Injil juga ke teman-teman kita, ke saudara kita gitu. Nah, adik-adik kita kita telah menerima Yesus, kita telah percaya sama Yesus. Penyebaran itu kan berhasil berhasil kepada kita. Adik-adik telah menerima Yesus melalui apa? Melalui dibaptisnya adik-adik. Jadi orang tua adik-adik percaya kepada Yesus, sehingga orang tua membawa adik-adik semuanya dibaptis. Dibaptis itu artinya menerima Yesus dalam kehidupan. Jadi sejak adik-adik masih kecil, masih bayi, digendongan, adik-adik itu sudah dibaptis. Adik-adik itu sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam kehidupannya. Gitu. Jadi adik-adik sudah dibaptis dan adik-adik sebagai pengikut Yesus, pengikut percaya sama Yesus Kristus. Nah, kita lihat lagi di ayat ke-20. Tadi kan ayat 19, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, kita semuanya di sini sudah dibaptis kan? Sudah percaya sama Yesus. Kemudian apa lagi, Kak? Gak cukup deh cuman dibaptis. Gak cukup. Coba kita baca di ayat ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi Yesus itu mengajarkan juga. Jadi Yesus itu memerintahkan muridnya untuk mengajarkan kita seperti yang diperintahkannya. Apalah contoh ajaran Yesus? Adik-adik pasti tahu kan? Yesus itu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni, rajin beribadah, memuji Tuhan. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Yesus melakukannya juga gitu. Yesus mengasihi murid-muridnya. Yesus mengasihi orang lain melalui mujizat-mujizat. Yesus memberkati orang-orang, ya kan? Yesus juga mengampuni orang-orang seperti itu. Jadi apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan juga pengen kita lakukan. Tuhan mengasihi orang lain, kita juga harus bisa mengasihi orang lain. Tuhan mengampuni dosa kita, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Begitu adik-adik. Jadi kita itu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Contoh sederhananya apa yuk? Contoh sederhananya kita mengasihi orang tua kita. Bagaimana cara mengasihi orang tua kita, Dek? Ya, janganlah marah-marah sama mamanya. Udah capek mamanya pulang kerja, merepet lagi. Udah capek mamanya masak, ih mak kok masak ini aja, ya kan? Kok tempe tahu aja mamak masak, ya kan? Jangan begitu. Kita tuh harus bersyukur. Itu tandanya kita juga mengasihi orang tua kita, begitu. Kalau disuruh beli dulu gula sekilo, ya mak, jangan lambat-lambat disuruh. Nanti mamaknya marah, ya kan? Jadi stres, ya kan? Nah itu perbuatan yang kurang baik gitu. Kalau disuruh mamanya beli gula, uangnya 10.000, beli gula seperempat katanya, atau beli gula seperempat, ada kembaliannya kan, uang 10.000 ada kembaliannya. Jangan dimakan, jangan disimpan, ya langsung dikembalikan gitu. Supaya apa? Supaya hemat gitu. Jadi itu juga salah satu perbuatan kita yang mengasihi gitu, sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi untuk adik-adik sekolah minggu gak usah berpikir yang terlalu besar. Mengasihi itu harus membantu orang lain, harus ngasih duit, harus pokoknya berdonasi gitu. Kalau adik-adik kecil gak usah, Dek. Kalau adik-adik kecil cukup apa? Cukup menghormati orang tua, cukup belajar di rumah yang bagus, cukup menyayangi teman. Itu aja. Kalau itu udah bagus, udah paten gitu ya. Iya. Dan kemudian lihat selanjutnya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau adik-adik menjadi seseorang
yang percaya kepada Yesus, seseorang yang melakukan apa yang perintah Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu juga akan selalu menyertai adik-adik, akan selalu memberikan pertolongan, akan selalu menjawab doa adik-adik. Bukan berarti apa yang adik-adik inginkan semuanya Tuhan berikan, bukan, tapi Tuhan Yesus udah tahu yang terbaik. Makanya Tuhan Yesus bilang, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi adik-adik gak usah khawatir, gak usah sedih, gak usah merasa aku yang paling sedih, ya kan. Jangan, Tuhan selalu menyertai kita, begitu. Jadi adik-adik intinya adalah kalau kita sudah menjadi orang Kristen, tunjukkanlah atau perbuatlah apa yang Tuhan Yesus perbuat dalam kehidupan adik-adik. Jangan takut, Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu kepada kami. Sampai pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu hari ini sangat luar biasa, di mana kami sebagai murid-Mu yang telah menerima-Mu ya Tuhan, Kau selalu sertai, Kau selalu berkati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya orang tua kami Kau tambahkan kesehatan, rezeki dan umur panjang. Kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan, kiranya sekolah kami Tuhan dapat selalu dilancarkan. Tuhan kiranya menambahkan kepintaran kepada kami. Tuhan Yesus, jauhkanlah kami dari hal yang jahat dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap layak menjadi anak-Mu dan menerima berkat-berkat-Mu. Biarlah nama-Mu yang termulia dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita ada Pengumuman. Tepuk tangannya. Jadi sebelum kita pengumuman Bang, Apa tuh Bang? kita masukin dulu Bang ke tugas minggu lalu. Check it out. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah. Nah, kita sudah nonton Bang ya, sudah melihat Iya. gambar-gambar adik-adik, foto-fotonya keren sekali Bang. Bagaimana menurut Abang? Bagus-bagus nggak gambarnya? Sangat bagus. Iya. Adik-adik terus mengasihi Tuhan Iya. dimanapun dan kapanpun, baik orang tua, teman, sesama dan lain sebagainya Bang ya. Iya dong. Benar sekali. Momen kita yang pertama adalah tugas minggu ini. Tugas minggu ini Apa ngapain tuh, Bang? Abang Mewarnai. ya benar sekali. Tugas kita adalah mewarnai. Adik-adik kan di rumah, tugas kali ini mewarnai. Gambarnya seperti ini. Nah, gambar itu adik-adik warnain sekreatif mungkin dan Secantik mungkin. Benar Bang ya? Iya. Dan setelah itu adik-adik mari jelaskan apa artinya Bang Kayak ya. tugas minggu lalu. Benar sekali. Iya. Jadi adik-adik untuk semua orang juga nih Bang ya. Iya, Adik-adik semua orang, untuk Bang. semua orang mari printkan gambarnya dan diwarnain. Benar Bang ya? Benar. Ya, pengumuman kita yang kedua, adik-adik dimanapun dan kapanpun adik-adik, baik di rumah atau di luar ya Bang ya, Iya. selalu menjaga protokol kesehatan dengan berdoa, memakai masker dan lain sebagainya. Iya Bang, dong ya. Bang. Nah, pengumuman kita yang ketiga, Apa tuh Bang? ada lagi Bang, pengumuman kita yang ketiga, adik-adik mari selalu kasih persembahannya Bang Iya. ya, dalam sebuah amplop dan berikan kepada Sintua sintua sektor sektor masing-masing. agar persembahan adik-adik dapat diterima dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Apalagi Bang? Dan jangan lupa absensinya ya adik-adik. Benar sekali. Jangan lupa absensinya dengan cara apa Bang? Nama #saya sekolah minggu luar biasa. Ya, saya sekolah minggu luar Luar biasa. biasa. Jadi di mana dibuat Bang absensinya? Di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube kita. Iya dong. Benar sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk selalu absensinya agar siapa aja yang nonton apa ya Bang ya? Iya, Ibadah ya Bang ya? iya. Ya benar sekali. Dan pengumuman kita yang terakhir, adik-adik mari kita doakan baik teman kita, saudara kita, apapun itu Iya. dalam bencana alam
kapal, pesawat, bencana, penyakit yang telah mendulankan kita, Bang, Iya. agar teman-teman kita, saudara-saudara kita diberkati dan senantiasa duduk di samping kanan Allah Bapa. Amin. Amin. Jadi itu aja pengumuman kita, Bang, ya. Itu aja dong. Itu aja pengumuman kita di sini. Guru sekolah minggu Luar biasa. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita siapkan persembahannya, kita bernyanyi. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian kita dari Kini Jumaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berjaga dan sejahtera dengan pengasihan. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita doakan doa persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Di sun aduh ku goa Tuhan, parbueni ngolu kesotan dunia, sai dirama agama Tuhan, mulut sai dirajunga sudede yang basah, jalma Tuhan sai las Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita telah selesai di minggu kita, Minggu Rogate. Adik-adik yang di rumah tetap selalu nonton ibadah-ibadah kita dari minggu lalu, sekarang, dan ibadah sebelum-sebelumnya. Dan adik-adik juga yang di rumah, mari kita doakan agar pandemi COVID-19 dan teman-teman kita yang telah menduluan kita dari pesawat, kapal, dan lain-lain segala macam bencana alam yang telah mendulukan kita. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kiranya kasih dan rahmat-Nya teman-teman kita dapat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan adik-adik juga tetap selalu menjaga protokol kesehatan, tetap sehat selalu, menjaga protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. menghindari kerumunan, Mendoakan sesama.
Di sini kami guru sekolah minggu HKBP Jeremia Mabat mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yuk pakai maskernya. Ayo. Dadah. Dadah. Dadah.